mau memuji Dia. Yesus, kekasih jiwa kita, Dialah hidup kita malam hari ini. Kita mau persembahkan di hadapan. Dialah hidupku bagimu, sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu.
mau sembah seluruh hidupku. Benar Yesus, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan kedahsyatan-Mu. Kami kagum akan kebaikan-kebaikan yang sudah Kau berikan atas hidup kami. Sungguh tak terukur kasih-Mu Tuhan. Sungguh tak terukur kebaikan
dalam hidup kami. Sampai saat ini Tuhan, kami hidup bukan karena keuangan dan gagah kami, tapi kami hidup karena Engkau. Engkau yang senantiasa memberkati hidup kami. Engkau yang senantiasa menjaga, merawat, melingkupi hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak Tuhan, terima segalanya. Ucapan syukur kami. Tuhan, aku cinta Engkau, katakan dengan segenap hatimu Tuhan, aku cinta Engkau Tuhan. Aku cinta Engkau lebih dari segalanya, bahkan lebih dari hidup kami Tuhan. Hidup kami tidak berarti tanpa Engkau Yesus. Ya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau melihat tangan yang terangkat malam hari ini, lidah yang mengagungkan Kau, hati yang berserah perlu membuka Tuhan untuk Kau hadir melawat setiap kami Tuhan. Ya Allah, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Benar Tuhan, inilah pengakuan siap kami. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan Yesus, aku cinta Engkau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka. Katakan sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau Tuhan, inilah pengakuan kami, aku cinta Engkau Yesus. Ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku mau Tuhan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan Yesus, ku cinta Engkau Yesus. Yesus,
Layak kami puji dan layak kami sembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang siap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan bersama. Katakan, beri sorak-sorai yang terbaik kepada kita. Percaya ada gerakan roh Allah di tempat ini? Percaya? Beri yang terbaik. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan ada. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan
mengurapi setiap kita. Yang sakit disembuhkan, yang berbama berat Tuhan berikan penghiburan, kelegaan. Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap hidup kami Tuhan, apapun yang terjadi. Tidak pernah ditolong Tuhan? Oh, tidak ada. Semua pasti ditolong Tuhan. Mari yang rindu dan sudah ditolong Tuhan, kita mau, saya undang maju ke depan. Ya, kalau tidak ada saya, kalau dihitung ya, kebaikan Tuhan tidak ada ukuran ya, tidak ada batasnya ya. Tuhan memang luar biasa baik, terutama dalam kehidupan saya pribadi. Mungkin ibu-ibu juga mengalami ya kondisi seperti saat ini, pandemi COVID seperti ini. Siapa sih tidak pernah merasakan ya yang tidak terkena dampaknya. Bahkan secara pribadi saya juga mengalami yang begitu luar biasa ya, goncangan ya, usaha sudah tidak ada ya. Saya jujur, saya punya usaha di DTC, semua sudah tahu ya, saya punya usaha sudah hampir 10 tahun saya geluti, dan ya Tuhan juga memberkati usaha ini. Dan karena COVID tahun yang lalu, awal-awal itu tidak tahu kenapa, bukan memang rencana Tuhan. Ya pas saya habis masa kontrak, pas COVID itu terjadi ya, pandemi itu terjadi. Jadi saya, puji Tuhan, saya tidak sampai rugi ya, karena pas masa kontrak habis saya cut, sudah tidak saya perpanjang, karena sebulan sebelum itu saya sempat kok kelihatannya sudah tidak ini ya, sudah mulai turun omsetnya. Dan saya tidak mau ambil resiko, saya doa Tuhan terus karena semua teman-teman saya yang stan-stan tuh terus lanjut gitu, karena mereka masih ada sisa sewa. Dan saya waktu itu pas bulan April, waktu itu ya Maret April pas habis gitu. Kalau saya masuk bulan April sewa lagi itu, nanti saya bayar lagi dan pasti rugi. Dan bener ya Bapak Ibu, pas bulan April itu langsung tidak ada pembeli sama sekali, bahkan sehari itu tidak dapat uang sama sekali. Dan itu saya sudah nyatakan sudah cut, tidak teruskan gitu. Tapi masih ada beberapa hari itu saya jalani. Bahkan jualan itu tidak ada orang beli sama sekali waktu itu awal-awal pandemi. Dan saya juga, Tuhan, kalau memang ini rencana Tuhan, saya harus berhenti dengan masa sewa yang begitu panjang selama saya kerja di situ. Kalau Tuhan sudah saya berhenti gitu. Dan puji Tuhan, saya sampai bilang ke suami, waktu suami juga masih kerja, terus anak-anak saya, Mama sekarang tidak kerja, ya tidak ada penghasilan lagi, sudah kita makan seadanya, ya. Terus anak saya yang kecil, tidak apa-apa, setiap hari makan sama telur aja, terus enak gitu ya. Tapi Tuhan luar biasa, pada saat itu saya datang pada Tuhan, kalau semua Tuhan izinkan ini terjadi ya, padahal saya punya tanggungan dari hasil jual itu saya nyicil mobil. Kalau saya tidak jualan, saya bayar cicilan mobil ini dari mana gitu loh. Saya juga mikir gitu. Terus kami suami juga punya tanggungan, karena kita membagi untuk keuangan, membagi. Jadi saya mikir, waduh, ini buat bayar cicilan mobil gimana gitu. Apa saya jual? Kalau saya jual, saya untuk aktivitas nggak bisa. Akhirnya udah saya serahkan semua sama Tuhan. Nggak tahu kenapa ya, waktu saya pas buka-buka HP itu, kok Tuhan kasih hikmat. Itu jujur ini saya punya usaha itu ayam ekoran, Pak Indra juga beritahu ya, ayam ekoran, ayam bumbu, ayam karangan gitu. Itu foto itu sudah lama sekali saya pernah foto, saya upload gitu, tapi sudah tidak kepikiran. Tidak tahu kenapa waktu buka-buka HP itu kok saya punya kepikiran, coba sih saya online kan, saya buka open PO gitu. Dan ternyata benar Tuhan nyatakan kuasanya. Sampai saya heran, luar biasa Tuhan. Dari situ itu Tuhan berkati saya ya, bahkan hasil dari DTC itu, hasil di rumah itu melebihi dari hasil yang DTC. Itu saya tanpa saya harus bayar sewa, padahal di sana sewanya 3,5 juta per bulan. Dan Tuhan itu luar biasa. Setiap saya buka open PO, makanan, masakan itu orang itu langsung beli gitu loh. Dan saya tidak tahu, memang Tuhan luar biasa itu.
Sampai saat ini Tuhan pelihara. Bahkan sampai saya kadang, Tuhan saya itu capek, Tuhan saya itu ingin istirahat. Sampai saya bilang seperti itu. Karena apa? Kayak kualan gitu ya. Tuhan saya capek, saya besok berhenti, saya mau libur. Dan Tuhan itu benar-benar memang ada kayak ada di samping saya gitu. Tuhan, aku capek, besok aku mau libur. Ya tidak dikasih apa-apa. Besok ya tidak dikasih orderan suruh tidur seharian. Dan luar biasa Tuhan itu ya. Dan Tuhan, besok aku sehat ya. Besok ada orderan apa lagi. Dan Tuhan kirim gitu loh. Jadi seperti saya dengan Tuhan itu seperti anak, seperti bapak. Tuhan, kalau kita menyatu, kita cinta Tuhan, kita dekat sama Bapak kita itu, apa yang kita omongkan, obrolkan, apalagi dalam doa itu, Tuhan tuh selalu dengar dan Tuhan selalu merangkul kita gitu ya. Luar biasa Tuhan kita. Oleh karena ini satu kesaksian supaya menjadi berkat bagi kita semua bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang ada dalam setiap hidup kita. Bahkan di sisi kita dalam setiap tarikan nafas kita itu Tuhan ada. Itu yang sudah saya alami ya. Bahkan sampai saat ini suami tidak kerja. Jujur saya akui, awal tahun kemarin suami saya sudah karena mungkin usia, juga karena kondisi seperti ini, karena perusahaan yang terakhir ini sistem sejak pada aturan itu kan bukan pegawai tetap, tapi dibikin sistem kontrak gitu ya. Jadi waktu itu tidak diperpanjang kontraknya dan Tuhan pelihara. Dapat dari mana? Ya dari Tuhan. Karena saya menganggap Tuhan itu Bapak saya. Tuhan, besok waktunya bayar cicilan mobil, Tuhan kirim. Ini kok enak ya. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Kalau kita melekat sama Tuhan kita, Bapak kita, apapun yang kita pergumulkan, apapun yang kita minta Tuhan genapi. Itu aja yang ingin saya sampaikan, saya bagikan, bahwa jangan pernah khawatir bahwa Bapa yang kita sembah itu bukan Bapa yang yang imitasi, atau saya dengar katanya manusia kok disembah di saya dengar dari ini ya, benar-benar ada Bapa kita luar biasa. Amin. Amin. Dikasih sorak-sorak yang terbaik Bapak kita. Ya, mungkin ada lagi kesaksian dari Bapak Ibu. Ya mari. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Andini ya. Saya dari tepat 10 tahun ini saya dibaptis. Awalnya saya seorang muslim. Saya dari keluarga yang notabene semuanya haji ya. Gak ada, maksudnya udah pernah merasakan kata suci. Bahkan saya sendiri pun udah pernah merasakan itu ya. Saya sedikit kesaksian, saya pengenalan akan Tuhan Yesus. Saya dulunya anak yang pecandu narkoba. Saya bukan orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya kenalnya Tuhan Yesus. Saya merasa saya masih ingat sekali pas waktu di tahun 2011 mama saya datang menghampiri saya. Terus saya bilang, saya pas waktu itu saya gak hidup bersama dengan orang lain gitu. Akhirnya orang tua angkat saya bilang, itu mamamu, dia yang membuang kamu gitu. Akhirnya kok seperti itu gitu. Padahal notabene mama saya seorang majelis gereja. Saya bilang gini, oh ternyata orang Kristen seperti itu ya. Mama saya tetap menyuruh ikut untuk saya hidup bersama dengan dia. Tapi saya, buat apa saya hidup dengan orang tua yang seperti itu? Orang tua yang berbohong, orang tua yang membuang saya dari kecil, apa salahnya saya gitu. Sehingga pas waktu ayah angkat saya memutuskan, udah kamu ikut mamamu aja, tapi kamu jangan tinggalkan kemusliman gitu, keyakinan kita gitu. Saya udah berjanji, enggak, saya ikut mama, cuma saya tetap akan mengikuti agama saya, apa yang saya anut dari kecil. Akhirnya saya bilang pas waktu itu hari pertama saya hidup sama mama, saya bilang sama mama ke gereja, tapi mama jangan paksa saya untuk saya mengikut Tuhanmu.
kenapa saya dibuang, kenapa saya dikucilkan, kenapa saya nggak dianggap. Saya memberontak seperti itu. Bahkan mama saya itu sempat cerita, kamu tuh anak keempat, 3 saudaramu tuh semua kuliah di luar negeri gitu. Terus kenapa aku dibuang? Apa salahku? Saya sempat tanya seperti itu. Terus dia bilang seperti ini, kenapa Tuhan Yesus menghadirkan kamu ke dalam dunia ini? Saya tidak pernah mengharapkan kamu gitu. Di situ jujur hati saya, kok seperti ini, orang tua saya yang melahirkan saya sendiri gitu. Tapi saya bilang, ya Allah, kalau memang saya seperti ini, untuk apa saya hidup? Akhirnya saya kena narkoba, jenis-jenis narkoba itu, sampai yang terakhir kali saya ganja yang saya konsumsi itu di usia yang ke-12 tahun. Terus saya bilang, mama saya bilang, kamu anaknya nggak tahu diatur. Saya selalu jawab, orang mama aja seperti itu kok, mama jangan ngatur hidup saya, hidupnya mama itu loh kayak gimana. Tiap hari bertengkar. Saya bilang, ya Allah, saya ini capek seperti ini terus, tapi saya itu mau berubah, tapi saya itu nggak tahu jalannya itu seperti apa. Saya itu hidup dengan pertengkaran. Terus habis itu, kapan keluarga saya ini dipulihkan, ada pemulihan keluarga gitu. Tapi saya tahu Tuhannya orang Kristen, tapi saya tidak tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah juru selamat dunia. Terus pas waktu itu saya bilang, oh ternyata orang Kristen seperti itu ya. Orang Kristen sukaannya mukul, orang Kristen sukaannya membuang anak. Itu loh, wes gak usah ke gereja mah. Bahkan Alkitabnya mama itu saya lempar. Saya bilang, Alkitabmu itu semuanya enggak di dalam hidupmu itu enggak kamu jalankan gitu. Tuhanmu itu loh yang kamu sembah itu loh kemana? Ini loh Tuhanku yang saya sembah itu seperti ini. Sampai mama saya terakhir kali saya masih ingat, kepala saya dipukul pakai rotan. Saya bilang, kalau memang Tuhanmu berkuasa, kalau memang Tuhanmu berkuasa, Tuhanmu bisa berhentikan saya dari narkoba ini. Mama saya cuma bilang, kamu akan tahu kebenaran gitu. Jangan kayak gitulah, jangan bawa kebenaran gitu. Orang hidup aja seperti itu. Setiap mama saya bilang satu kalimat, saya jawabnya 2000 kalimat. Terus saya sempat benci gitu. Kenapa sih kok saya dibuang, kok saya dikucilkan gitu. Bahkan kalau ada acara keluarga, reuni keluarga gitu, kakak saya yang diajak foto gitu, saya sampai pikir dalam hati, saya harus sukses. Kalau saya sukses, saya bisa buktikan ke mama, ini loh anak yang kamu buang dulu, dia itu bisa sukses tanpa kamu bimbing, tanpa kamu dukung gitu. Terus di satu pas waktu saya ingat sekali, pas waktu di bulan Juni tanggal 7 tahun 2013, saya punya satu teman yang Kristen. Dia bilang, Tuhan tuh sayang sama kamu, Tuhan pengen kamu berubah. Sampai kapan kamu kayak gini terus? Sampai kapan kamu membenci orang tuamu terus? Saya bilang gini, gak usah memberitakan Injil lah. Iku loh mamaku kayak gitu kok. Mamaku itu loh, hidupnya itu loh sama seperti iblis. Dia masih perdukunan. Apa bedanya sampai agamaku? Terus gak usah nginjili aku. Terus mungkin ya itu kerja Roh Kudus, saya juga nggak tahu. Dia tuh tiba-tiba diem. Pas waktu dia diem, saya tuh mau tanya, siapa sih Tuhan Yesus itu, tentang Yesus. Tapi saya masih malu. Terus pas waktu hari Minggu, saya ingat Alkitabnya dia ketinggalan. Lah pas waktu itu saya nggak ada inisiatif sama sekali buat buka Alkitab itu. Dia kebetulan main ke rumah saya kan. Saya buka, langsung itu nggak ada pikiran sama sekali gitu. Langsung saya buka, kok ada tulisannya di bab pertama itu, Tuhan Yesus cinta kamu.
Terus saya buka lagi di map yang kedua itu, kita harus percaya bahwa Yesus itu benar-benar ada. Saya nggak mikir pas waktu itu, mungkin itu tulisan biasa. Terus akhirnya pas waktu itu saya selalu sholat malam. Lah di sholat malam itu saya dari wudhu sampai saya selesai itu saya bilang, kok aku kepikiran Yesus ya, Yesus itu siapa? Gitu. Saya cuma bilang sama Tuhannya, orang Kristen, Tuhan saya gitu, orang Islam. Ya Allah, bila Yesus benar-benar ada, tolong tunjukkan ke saya. Tapi saya tidak mau mengikuti dia. Saya hanya mau mengenali kalau Yesus itu benar-benar ada. Akhirnya selesai doa itu jam 2 pagi. Jam 4 pagi pintu saya diketok 3 kali. Terus saya gak berani buka pas waktu itu. Akhirnya ketokan yang ketiga, saya beranikan diri. Saya pikir mama saya butuh pertolongan atau seperti apa gitu. Di pintu kamar sebelah pojok kiri saya itu semuanya itu ruangannya gelap. Terus saya bilang gini dalam hati saya, itu mungkin ada lampu yang belum dimatikan gitu. Kecil tapi dia pas waktu saya deketin tuh lama-lama berubah besar, kayak tangannya terbuka. Terus habis itu saya lihat jubahnya. Terus saya lihat dia kayak gendong saya gitu. Siapa kamu? Saya bilang seperti itu. Akulah Yesus yang selama ini kau cari, yang selama ini kau maki anakku. Aku mengasihimu, aku mengasihimu. Di situ air mata saya langsung, Yesus ampuni saya. Kalau memang saya diizinkan untuk menjadi pengikutmu Tuhan, tolong tuntun saya. Terus saya pas waktu itu saya mendapatkan pelukan yang tidak pernah orang tua saya dapatkan dari orang tua saya. Saya mendapatkan cinta kasih. Saya bilang Tuhan, aku nggak layak. Aku sudah seperti ini Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Aku datang tidak mencari orang benar anakku. Aku datang mencari orang yang dibentuk, orang yang mau taat kepadaku. Tunduklah akan aku. Walaupun itu nggak mudah, walaupun itu nggak gampang. Ampuni orang tuamu, ampuni. Saya sempat ngotot sama Tuhan. Tuhan, kalau aku dipermalukan Tuhan, aku dipermalukan di depan umum masih bisa terima Tuhan. Tapi kalau ini Tuhan, nanti dulu Tuhan. Tuhan nggak tahu aku dibuang, aku nggak dianggap, aku nggak dianggap dalam keluarga Tuhan. Tuhan kok enak suruh saya mengampuni. Terus pas waktu itu kayak ada suara dalam hati saya itu bilang, aku mengasihimu anakku, aku mengasihimu. Aku datang tidak cari orang benar anakku. Ikutlah bersamaku. Ikutlah bersamaku anakku. Aku yang akan menguatkan kamu. Jangan ragu, jangan gentar anakku akan masa depanmu. Aku Allah yang sungguh mengasihimu. Semua manusia yang menghinamu akan berhadapan dengan aku. Jikalau kamu benar di hadapanku anakku. Saya cuma bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan suruh saya untuk mengampuni Tuhan, ya weslah. Tapi Tuhan ajarkan saya, berikan saya kekuatan untuk mengampuni orang tua saya. Berikan saya hikmat Tuhan, apa yang harus saya lakukan ketika orang tua saya menghakimi saya. Dan itu pun gak mudah saudara. Pas waktu itu saya paginya tuh langsung cerita sama mama, Ma, aku mengasihimu, maafin aku ya Ma. Kalau aku memang punya salah, aku jadi anak yang gak bener di hadapan mama. Mama saya bilang gini, loh, kamu ini gila apa ya apa gitu. Mama saya bilang gitu, enggak Ma, ini karena Tuhan Yesus sayang sama aku. Dia cuma ketawa. Kalau memang Tuhan Yesus sayang sama kamu, Mama mau apa? Kamu jadi pendoa. Saya bilang, bisa nggak ya? Saya sempat tanya gitu sama Tuhan. Tuhan, saya nih dari narkoba, terus saya jadi pendoa tuh bisa nggak gitu? Terus akhirnya saya bilang,
narkoba. Mama saya bilang nggak bisa, karena kalau orang udah terpengaruh dengan narkoba, bahkan kamu udah pernah masuk panti rehabilitasi, itu udah nggak bisa lepas lagi. Saya patahkan untuk mama saya, Ma, dalam nama Tuhan Yesus aku bisa berubah. Dalam nama Tuhan Yesus, Ma, Mama harus percaya. Mama mau tak hidupnya anak Mama seperti ini terus. Cuma Mama saya bilang gini, kalau kamu memang mau ikut Tuhan benar-benar, ketika Mama meninggal, kamu jangan lihat jenazahnya Mama. Saya cuma bilang gini, Ma, jangan gitu, itu kutuk orang tua. Kutuk orang tua itu harus dipatahkan. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu, saya berdiri di satu gereja gitu. Sepertinya saya bilang, Tuhan, kok memang aku suka, saya tuh suka doain orang gitu. Tuhan, aku suka doain orang ya. Bahkan pas waktu orang tersebut nggak ngomong sama saya, nggak ngomong sesuatu sama saya, kayak Tuhan tuh ingatkan, bilang ke dia, Tuhan, Yesus cinta kamu, Yesus sayang kamu, Yesus memberkati kamu. Saya pernah di satu sisi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, iki kok nek aku gak bukan dari Tuhan, aku sudah ditampuki wong iki Tuhan. Ternyata memang benar saudara. Dia pas waktu itu dia langsung cerita sama saya, keluargaku hancur, keluargaku diambang kehancuran. Dan akhirnya saudara, pas waktu di akhir tahun 2012 itu, saya putuskan aku sudah bebas dari narkoba. Bahkan saya masih ingat ya saudara, saya dirawat di SOS Sehat Organisasi itu di Margerejo. Saya kalau lewat situ, Tuhan, ini tempat saya dulu, tapi sekarang Tuhan sudah bebaskan saya dari tempat ini, dan Tuhan, sekarang aku mau jadi saksi buat mereka. Amin. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Melupakanku
Terima kasih ya Tuhan, kalau sampai hari ini Engkau memampukan kami untuk tetap percaya bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Bukan perkara yang mudah untuk dapat percaya, tapi kami yakin bahwa Engkau selalu turut bekerja di dalam segala sesuatu, sehingga kami tahu penyertaan, perlindungan, pemeliharaan-Mu akan terjadi di dalam kehidupan kami. Engkau melihat Tuhan keberadaan kami pada malam hari ini, di tengah kesibukan, di tengah kelelahan, di tengah permasalahan hidup, Engkau masih mampukan kami. Itu adalah anugerah terindah buat kami ya Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu pimpin setiap kami ya Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran yang telah kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja, di dalam perkataan, perbuatan, pikiran, tindakan, niat hati kami ya Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh ada di pertengahan minggu, kita boleh ada di dalam ibadah malam. Sempat terputus beberapa saat, puji Tuhan sudah mulai digerakkan kembali oleh Tuhan. Dan bukan perkara yang mudah untuk kita boleh datang pada malam hari ini. Pagi hari kita selalu sudah melakukan kegiatan-kegiatan, kita sudah melihat permasalahan-permasalahan. Mungkin banyak daripada kita yang sudah kecapean, kelelahan. Jam sekarang jam 7 sampai jam 9 hari Rabu, besok mesti kerja. Wah, enaknya ngapain? Lebih enak di rumah ya Bapak Ibu ya. Nonton TV, HBO, waduh. Kumpul sama keluarga, persiapan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besok. Tapi sungguh sukacita yang luar biasa kalau saudara dimampukan Tuhan. Kita duduk pada malam hari ini, tentu Tuhan punya rencana buat saudara dan saya. Ini bukan kebetulan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena keinginan atau disuruh Pak Gembala, bukan. Kehadiran saudara dan saya tentunya seizin oleh Tuhan. Dan Tuhan ingin ada sesuatu buat saudara juga. Untuk itu ayo kita responi malam hari ini dengan kita sungguh-sungguh di dalam kita beribadah, minta Roh Kudus untuk kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Gak gampang untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, karena setiap daripada kita diliputi oleh namanya keegoan. Kadang-kadang itu ego kita lebih besar, sehingga kadang-kadang kebenaran yang seharusnya buat kita bilang salah itu. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Keegoan kita kadang-kadang menutupi kebenaran. Kadang-kadang kita merasa yang benar saya kok, itu mungkin salah yang dikatakan. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan saudara dan saya, Roh Kudus itu akan menerjemahkan dan memberikan pengertian sejelas-jelasnya. Setelah kita jelas, hal yang paling utama dan terutama adalah saudara dan saya, kita mampu melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini penting. Karena percuma kalau kita hafal, kita tidak mampu melakukan di dalam kehidupan kita, percuma. Karena ada hal yang menarik Bapak Ibu Saudara. Zaman sekarang kalau nggak salah untuk bisa masuk sekolah, mungkin SMP, SMA, sekarang sudah ada syarat baru. Kalau saudara bisa hafal paling tidak 30 ya, mungkin ada yang tahu ya, Pak Pendeta Nathanael ini mungkin tahu ya, 30 ayat katanya bisa langsung masuk ke sekolah negeri, katanya begitu. Jadi sekarang kita mulai dilakukan gerakan katanya kalau bisa hafal. Selain hafal tentunya kita harus bisa apa? Melakukan. Percuma kalau kita cuma hafal aja. Yang terpenting kita mampu mempraktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar kebenaran dari Yohanes 4
Ini berbicara tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Seharusnya kita membacanya dari pasalnya ke-1 sampai ke-40. Berapa itu ya? Sampai ke-45. Tapi kalau kita baca selesainya bisa besok ya. Nanti kita baca di rumah aja ya 1 sampai 45. Tadinya mau minta tolong Pak Tri baca 1 sampai 45, terima kasihan nanti. Terima kasih Pak. Jadi kita baca ayat yang paling penting yang sudah terkenal dan sangat-sangat sering diberitakan oleh pembawa firman Tuhan, yaitu ayatnya yang keberapa? Ayatnya ke-23 dan 24. Karena cuma 2 ayat, tidak tahu Pak Tri juga. Terima kasih. Yohanes 4 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat yang sering kita dengar berkali-kali, benar ya? Sering sekali kita mendengarkan kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ada satu hal yang menarik sebenarnya yang harus kita perhatikan sebelum kita masuk ke dalam menyembah di dalam roh dan kebenaran. Apa itu? Kita melihat latar belakang dari keluarnya ayat ini, menyembah dalam roh dan kebenaran. Situasi apa sih yang sedang terjadi? Yesus dalam perjalanan menuju Galilea. Betul ya? Di ayatnya selanjutnya dikatakan Dia harus melewati kota Sikar. Kota Sikar ini tempatnya dekat dengan tempatnya orang Samaria. Pada zaman itu, yang namanya orang Yahudi dan orang Samaria itu seperti Tom and Jerry. Nggak bisa ketemu Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau bekasnya makannya orang Samaria, piringnya saja itu kalau dikasih ke orang Yahudi langsung dilempar dibuang. Najis. Nggak boleh. Kenapa bisa terjadi hal demikian? Karena pada saat itu orang Samaria merupakan orang Israel yang melakukan namanya kawin campur. Tahu ya kawin campur ya? Apa kawin campur? Kawin yang tidak kawin dengan orang Israel, dengan suku yang lain. Makanya orang Yahudi mengatakan gak boleh bergaul dengan orang Samaria, najis. Orang Samaria merasa tersinggung Bapak Ibu Saudara. Dia buat orang Yahudi itu adalah orang yang tidak benar. Kok bisa? Lihat saja Imam Eli. Dia bilang gitu. Apakah kehidupannya benar seperti orang Yahudi? Nggak ada benarnya. Makanya orang Samaria membuat kitab sendiri, Taurat sendiri, Pentateuch sendiri. Yang namanya Pentateuch Samaria. Dia mengubah, memodifikasi. Mengatakan bahwa sebenarnya tempat suci itu bukan Yerusalem. Tempat suci yang benar sebenarnya itu di gunung, merujuk kepada gunung Gerizim. Wow, aneh ya, bin ajaib. Pada saat itu terjadi perbedaan. Satu bilang kalau penyembahan yang benar, menyembah Tuhan itu harus di sini. Satunya bilang harus di sana. Menarik sekali. Makanya Yesus datang dan dikatakan Yesus harus melintasi, harus lewat Sikar. Padahal kalau kita lihat sebenarnya Yesus bisa lewat mana aja. Tapi harus, yang artinya apa? Yesus harus datang kepada orang-orang Samaria. Kedatangan Yesus artinya bukan hanya untuk orang-orang benar. Yesus datang untuk mencari orang-orang yang tidak benar juga. Makanya Yesus datang mendapati perempuan Samaria ini. Kalau kita lihat di ayatnya yang pertama di awal-awal dikatakan pada saat Yesus datang ke sumur Yakub untuk bertemu perempuan Samaria itu,
Dia menyuruh murid-muridnya pergi dulu, Bapak Ibu Saudara. Kalian murid-murid pergi beli makan. Murid-muridnya Yesus itu banyak. Hanya untuk beli makan aja semuanya disuruh pergi. Kenapa begitu? Karena kalau ada muridnya Tuhan Yesus yang ikut kepada Tuhan Yesus, maka dapat dipastikan bahwa percakapan dengan perempuan Samaria ini tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Latar belakang perempuan Samaria ini, kalau kita lihat, bukan orang yang benar. Makanya siang hari perempuan Samaria ini datang ke sebuah sumur. Dia datang sendirian. Padahal tradisi pada saat itu, wanita-wanita kalau pergi ke sumur itu berkelompok, bersama-sama. Sama ya seperti kita mungkin kalau di desa-desa ya, pergi itu bareng-bareng, cewek-cewek gitu ya. Bisa saling bercanda, bisa saling gosip, bisa saling apa gitu kan. Jadi perempuan Samaria datang sendirian. Karena apa? Mungkin karena takut dibully, atau mungkin karena takut ya nggak dianggap. Ini realita. Orang kalau nggak benar kebanyakan tidak dianggap. Biasanya begitu. Perempuan Samaria datang. Tradisi pada saat itu, namanya orang Yahudi kalau ketemu orang Samaria, apalagi berbeda jenis kelamin, laki dan perempuan, harusnya ini merupakan sesuatu hal yang tabu, hal yang nggak pantas. Tapi kita lihat bagaimana Yesus menerobos rambu-rambu itu, karena dia tahu dia punya misi, dia punya tujuan untuk menyelamatkan manusia. Dia datang, dia berbicara dengan orang wanita Samaria ini. Walaupun di awal perempuan Samaria ini tidak percaya, tapi pada saat Tuhan Yesus mulai memberikan, Tuhan Yesus memberitahu dia akan segala kesalahannya, baru di situ dia mulai terbuka. Kalau kita baca, Tuhan Yesus mengatakan, kamu ini kan sudah punya 5 suami. Perempuan Samaria-nya terkejut, kok bisa tahu? Lalu Tuhan Yesus berkata, disinilah letak kehebatannya Tuhan Yesus. Dia tidak menghakimi, Bapak Ibu Saudara. Tidak menghakimi. Dia hanya memberitahukan bahwa saatnya sekarang sudah datang dan akan datang yang namanya keselamatan itu yang berasal dari Yahudi, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Pada saat Tuhan Yesus mengatakan hal tersebut, perempuan Samaria berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Dengan cara apa? Tuhan, bukan Tuhan, Tuhan dia bilang ya. Kami menyembah itu di Gunung Gerizim, sedangkan kamu menyembahnya di sini. Mana yang benar? Kira-kira begitu ya kalau bahasa ininya ya. Dan ayat 23, 24 adalah jawaban daripada Tuhan Yesus. Apa katanya? Akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Wow. Penyembah-penyembah yang benar. Ayat yang sering dikutip, ayat yang sering difirmankan, tapi seringkali kita merasa kok saling bertabrakan antara satu dengan yang lain ya. Dan pada malam hari ini, mari kita benar-benar minta Roh Kudus, karena gak gampang untuk mengerti hal ini, gak mudah. Tapi saya yakin dan percaya Roh Kudus hadir pada saat ini, memberikan pengertian sejelas-jelasnya buat saudara dan saya. Amin. Mari kita bahas penyembah yang benar. Siapa penyembah? Penyembah adalah setiap manusia. Itu namanya penyembah. Kenapa setiap manusia adalah penyembah? Karena manusia tahu di luar kemampuan dia ada sesuatu yang lebih besar. Benar ya? Setiap manusia adalah penyembah.
Bahkan sampai orang ateis pun sebenarnya mereka penyembah juga, tapi mereka menyembahnya salah, kan begitu? Semua berusaha untuk menjadi penyembah. Ada yang datang menyembah ke pohon, benar ya? Ada yang datang menyembah ke batu, ada yang menyembah datangnya ke matahari. Tapi kita semua adalah penyembah. Kenapa kita penyembah? Karena kita tahu ada sesuatu kekuatan di luar kita. Sepandai-pandainya dokter, sekaya-kayanya orang, sejago-jagonya manusia, ada satu titik, ada satu saat di mana dia pasti mengakui bahwa di luar kekuatan kita, di luar kemampuan Tuhan kita, ternyata masih ada Tuhan. Coba saudara kalau pergi ke dokter, ini sering kali ya, kalau dokter sudah mulai angkat tangan, jawabannya apa? Ya sudah, tinggal tunggu saja, nanti gimana Tuhan, terserah Tuhan. Anda sudah nggak tahu jawabannya bagaimana, benar nggak? Kadang-kadang dokter kalau sudah angkat tangan lebih parah lagi, dia bilang apa? Sudah pulang aja, sudah sehat, sudah sembuh kok. Nanti dikasih makan, terserah, kalau mau minta apa kasih aja. Padahal sudah nggak mampu menangani. Sekaya-kayanya orang, ada waktunya dia mengangkat tangan, tidak mampu mengatasi masalahnya. Artinya apa? Setiap kita butuh yang namanya Tuhan. Setiap kita harus menjadi penyembah. Cuma yang membedakan, yaitu penyembah yang benar. Jangan disangka orang lain tidak menyembah. Menyembah loh mereka. Cuma mereka bukan menjadi penyembah yang benar. Bagaimana cara kita untuk menjadi penyembah yang benar? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, tentunya kita harus menyembah kepada Tuhan yang benar. Saat ini apakah saudara dan saya sudah menyembah kepada Tuhan yang benar? Amin? Saudara dan saya, saat ini kita sudah menjadi penyembah yang benar karena kita sudah menyembah kepada Tuhan yang benar. Orang di luar sana masih sibuk mencari kebenaran tentang Tuhannya. Tapi kita sudah menemukan Tuhan yang benar itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nggak ada namanya Tuhan lain. Tuhan itu ya cuma satu, pencipta langit dan bumi. Yang menciptakan seisi dunia ini ya cuma satu. Dan itu kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang pintar di dunia ini mencoba mencari tahu bagaimana asal mulanya terjadinya kehidupan manusia, bagaimana terjadinya bumi ini. Tetapi sampai sekarang belum ketemu jawabannya. Agama-agama lain, adakah yang menceritakan sejelas-jelasnya bagaimana terjadi asal mulanya manusia dan bumi? Nggak ada. Hanya Alkitab yang sanggup menjelaskan tentang asal mulanya manusia dan keberadaan kita sampai hari ini. Dan kita harus percaya bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan yang kita sembah. Nggak ada yang lain. Penyembah yang benar harus menyembah kepada Tuhan yang benar. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu Saudara, menyembah kepada Tuhan yang benar. Karena zaman sekarang, zaman now, sudah mulai agak kebalik. Manusia mencoba menjadi Tuhan. Manusia zaman sekarang mencoba untuk
minta disembah. Kita lihat pemimpin-pemimpin, orang yang berkuasa, mereka berusaha untuk menarik orang-orang untuk dapat menyembah Dia dengan embel-embel kata Tuhan. Ini yang berbahaya. Jadi kita harus tetap fokus kalau kita sembah itu sembah kepada Tuhannya, bukan kepada pribadi manusia. Jangan sampai kita terjebak pada situasi yang kadang-kadang membingungkan Bapak Ibu Saudara. Karena zaman sekarang orang mulai mengkultuskan, istilahnya ya, menuhankan. Bahkan banyak hamba Tuhan yang sudah berusaha untuk menjadi Tuhan. Kalau kita lihat kejadian di dunia ini, banyak sekali yang sudah mulai membuat dirinya menjadi Tuhan. Hati-hati. Penyembah yang benar harus menyembah kepada Tuhan yang benar. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, penyembah yang benar menyembah di dalam apa? Di dalam roh. Sebelum kita masuk menyembah di dalam roh, kita belajar dulu apa sih penyembahan itu? Apa sih penyembahan itu, Bapak Ibu Saudara? Penyembahan itu adalah pemujaan. Betul ya? Penyembahan itu adalah ekspresi kasih atas apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Itu penyembahan. Yang artinya apa? Kalau kita menjadi penyembah berarti kita memberikan. Betul ya? Penyembahan itu bersifat kita memberikan. Kita memberikan sesuatu kepada Tuhan. Sampai di sini nangkep maksud saya? Jadi bukan Tuhan memberikan kepada kita ya. Kita memberikan kepada Tuhan. Itu namanya penyembahan. Bentuk apa kita berikan kepada Tuhan? Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Yang pertama, apa? Hidup kita bisa kita berikan kepada Tuhan. Yang kedua, penyembahan bisa lewat yang namanya ibadah seperti yang kita lakukan ini. Ini adalah salah satu bentuk daripada penyembahan. Dan namanya penyembahan itu bukan berarti kita bernyanyi, bukan. Penyembahan berbicara namanya satu paket tentang ibadah, mulai dari awal sampai terakhir. Itu namanya penyembahan. Saudara dan saya, kita ada di sini adalah salah satu kegiatan kita sedang menyembah Tuhan. Satu paket. Karena banyak sekali orang berpikir bahwa yang namanya penyembahan itu kita harus bernyanyi. Betul ya? Banyak orang berpikir kalau namanya penyembahan itu harus lagu-lagu pelan, yang namanya pujian lagu-lagu cepat, bukan. Yang namanya penyembahan berbicara tentang ibadah. Ketiga, penyembahan berbicara bagaimana saudara dan saya bisa memberikan materi. Baik itu persembahan, perpuluhan, penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau kita nggak ada materi, kita bisa berikan waktu kita. Apapun yang ada di dalam kehidupan kita, kita bisa berikan. Itu yang namanya penyembahan, bentuk penyembahan. Yang keempat, bentuk penyembahan adalah pujian dan ucapan syukur. Ada 4 bentuk daripada penyembahan. Dan 4-empatnya ini harus kita lakukan sebagai wujud penyembahan kita terhadap Tuhan yang benar. Itu bentuk penyembahan yang kita harus bawa kepada Tuhan. Dan penyembah yang benar harus menyembah di dalam roh. Ini agak menarik berbicara tentang roh, Bapak Ibu Saudara. Apa sih roh itu? Ada yang bisa jelaskan kepada saya apa sih roh itu? Saya mencoba mencari literasi tentang roh, namun tidak ada satu literasi yang dapat memuaskan saya. Ada yang mengatakan bahwa roh itu angin. Betul ya?
Roh itu angin. Benar? Apa roh itu? Roh itu adalah sesuatu yang sangat penting buat saudara dan saya, bro. Saudara dan saya kalau kita tidak ada roh, berarti kita sudah apa? Sudah mati. Kita tahu tentang roh, tapi kita susah untuk menjelaskan apa itu roh. Apa roh itu? Di dalam istilah teologis ada yang mengenal istilah dikotomi, trikotomi. Nggak masalah. Tapi apakah bisa kita menjelaskan apa itu roh? Karena kalau kita kembali kepada Tuhan, yang kembali apanya? Rohnya. Bicara roh itu apa? Setengah mati mau menjelaskan. Apa itu roh? Apakah udara yang bergerak itu angin? Apa sih roh? Ada yang bilang roh itu nafas. Boleh juga, roh itu nafas. Ada yang berbicara roh itu sesuatu kekuatan, daya yang untuk menghidupi manusia. Silakan. Ada yang mengatakan roh itu semangat. Boleh juga. Coba saudara buka googling, cari yang namanya roh itu apa. Pasti jawabannya tidak memuaskan kita. Apa sih roh itu? Kebanyakan kalau sudah berbicara roh, orang pasti akan mengarahkannya, oh ini pasti Roh Kudus. Betul ya? Tetapi di dalam ayat kita ini, rohnya itu roh kecil loh, bukan roh besar. Yang merujuk kepada roh manusia. Bukan rohnya Tuhan. Bukan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Rohnya kecil. Apa maksud dari roh ini? Kalau saudara berbicara tentang bahasa roh, itu tidak salah. Semua orang Kristen pasti percaya namanya Roh Kudus. Semua orang Kristen pasti mengakui yang namanya bahasa roh. Mungkin yang membedakan antara satu denominasi dengan denominasi lain adalah soal penempatan, tata cara. Itu yang membedakan. Dan itu kita tidak bahas pada malam hari ini. Tetapi yang namanya Roh Kudus itu, setiap orang Kristen pasti tahu, pasti percaya akan Roh Kudus. Amin. Nggak peduli mau Katolik, mau Protestan, mau aliran Calvinis, mau Reform, mau apapun, pasti tahu ya namanya Roh Kudus. Cuma yang membedakannya hanya penempatannya saja. Dan kita tidak, sekali lagi tidak bahas soal penempatan. Ada yang mengatakan bahwa menyembah dalam roh kita berbicara tentang berbahasa roh. Kalau kita bicara masuk ke bahasa roh mungkin kurang tepat. Karena apa? Yang namanya penyembahan itu berbicara tentang 4 faktor yang tadi kita katakan. Ibadah, betul ya? Apa? Pemberian materi, perilaku hidup kita, dan pujian. Nggak tepat kalau kita bilang menyembah dalam roh adalah berbahasa roh, kurang tepat. Apa menyembah dalam roh itu? Setelah saya berusaha untuk mencari tahu, buka literasi, belajar lagi, mencari konfirmasi satu dengan yang lain, ternyata simpel roh itu. Roh itu berbicara sesuatu yang sangat penting, sama seperti nafas. Kalau saudara nggak ada nafas, maka saudara mati. Roh itu berbicara tentang semangat saudara, tentang spirit saudara, untuk melakukan yang namanya kebenaran itu. Makanya dikatakan di dalam roh dan kebenaran. Antara semangat dan spirit yang kita lakukan untuk menyembah Tuhan harus selaras dengan kebenaran. Sampai di sini nangkep nggak maksud saya? Jadi untuk menjadi penyembah yang benar, saudara harus mempunyai semangat atau spirit yang disertai dengan kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran ini berbicara tentang firman Tuhan.
berbicara tentang bagaimana keadaan pada waktu Yesus ada di dunia ini. Kebenaran berbicara tentang bagaimana moral yang Tuhan Yesus perlihatkan selama dia masih hidup dan berada di dunia ini. Apa yang Tuhan perlihatkan? Antara perkataan dengan perbuatan itu sama. Tidak ada cacat, tidak ada celah di dalamnya. Saudara perhatikan. Dan Tuhan Yesus memberikan contoh-contoh tentang kebenaran di dalam penyembahan. Kita lihat contoh apa? Tuhan Yesus memberikan perumpamaan janda miskin. Jandanya kasih apa? Kasih uang, satunya orang kaya kasih uang juga. Yang dilihat bukan nilainya. Sekali lagi, yang dilihat bukan nilainya, tapi totalitasnya, kesungguhannya. Janda miskin ini memberikan seluruh yang dia punya. Saudara, kalau saudara hidup saat ini hanya punya 10.000 sekarang di dompet, di rumah udah nggak ada apa-apa lagi, sanggup gak saudara memberikan 10.000 ini untuk kemuliaan nama Tuhan? Sanggup gak? Saya mau tanya, sanggup gak? Bisa-bisa, alah Tuhan tahu isi hati, besok lagi utang, gitu ya. Tapi kan kalau saudara punya uang 1 miliar, saudara buang untuk Tuhan 100 juta, sanggup gak? Sanggup. Karena hanya 10%-nya. Sedangkan yang gak punya uang 10.000 ini merupakan keseluruhan hidupnya. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus ingin memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa saat kita melakukan penyembahan, lakukan dengan apa? Totalitas, dengan kesungguhan. Lalu kita lihat bagaimana di dalam Yohanes 12. Kita sama-sama buka yuk Yohanes 12. Ayatnya ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah. Saudara bisa nangkep enggak inti dari pembacaan kita pada malam hari ini? Apa sih ini? Ayat ini berbicara tentang bagaimana Maria memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Dia memberikan yang terbaik, yang termahal. Bahkan dia meminyakinya dengan apa? Dengan rambutnya loh, Bapak Ibu Saudara. Rambut pada zaman itu merupakan sesuatu hal yang sangat berharga, mahkota. Dia pakai untuk meminyaki kaki Tuhan Yesus. Bukan kita lihat tentang mahalnya, bukan. Tetapi kita lihat bagaimana Maria mengambil bagiannya untuk melakukan penyembahan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apakah kita sudah melakukan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan? Kebenaran di dalam firman Tuhan itu berguna buat saudara dan saya untuk menuntun kita di dalam menjalani hidup ini. Saat kita hidup, manusia hidup di Taman Eden, Tuhan memberikan kebebasan, free will, kebebasan untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi ternyata manusia bisa jatuh di dalam dosa. Makanya datang namanya Yesus ke dunia ini untuk melakukan karya keselamatan. Setelah Tuhan Yesus melakukan karya keselamatan, Tuhan tetap menyayangi saudara dan saya. Dia menurunkan namanya Roh Kudus untuk memberitakan, untuk menjaga kita, menghibur, menolong.
untuk kita tetap setia pada rambu-rambu yang Tuhan sudah berikan. Manusia itu makhluk yang lemah, gampang sekali ditipu, gampang sekali diganggu. Benar ya? Lemah loh manusia. Gak peduli yang namanya pendeta juga lemah. Lemah, makanya itu ada Roh Kudus. Makanya itu ada firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang menjaga saudara dan saya untuk tetap berjalan menuju kepada tujuan daripada Tuhan. Kebenaran-kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan, makanya ada Roh Kudus. Roh Kudus ini akan memberitahukan, menerjemahkan kepada saudara dan saya. Karena zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, beda tipis. Seakan-akan benar, tetapi salah. Hal ini tidak terjadi kepada jemaat, malah terjadi di dalam kehidupan para hamba Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat buka YouTube, buka apa, hamba Tuhan sekarang sudah seperti motivator sekarang. Iya, saking seperti motivator katanya kebablasan. Yang lagi rame katanya ada 3 jalan menuju keselamatan. Tahu? Apakah benar ada 3 jalan menuju keselamatan? Kelihatannya benar, memotivasi manusia untuk berbuat baik. Kelihatannya benar. Yang pertama kita harus begini, yang kedua begini, yang ketiga begini. Bagus semua, benar ada di Alkitab. Tetapi salah. Jalan keselamatan cuma satu, yaitu hanya di dalam. Makanya Yohanes berkata, aku adalah jalan dan kebenaran. Cuma satu. Jangan sampai kita diarahkan berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan. Hati-hati. Kelihatannya benar, tapi salah. Bahkan ada sudah doktrin-doktrin yang mengatakan Tuhan Yesus itu sudah menebus seluruh dosa kita. Amin. Betul ya? Makanya kalau saudara jatuh di dalam dosa, itu tidak masalah. Dia sudah menebus kok. Kalau menebus itu lunas. Kasihnya itu, anugerahnya itu tidak ada habisnya. Tapi kita diperhadapkan kepada kebenaran. Kalau saudara salah menerima tafsiran, salah menerima masukan, itu salah saudara sendiri. Benar ya? Karena keselamatan untuk dapat masuk surga bukan nunut, nggak nunut agem, ya Pak ya. Harus saudara pertanggungjawabkan diri sendiri. Tugas gembala memberi kebenaran itu kepada saudara. Amin. Itu tugas dari gereja, memberitakan kebenaran. Tetapi tanggung jawab kebenaran itu ada di dalam diri saudara sendiri. Makanya dikatakan untuk mengasihi Tuhan, kasihilah Tuhan dengan segenap, dan dengan segenap akal budi dipakai juga Bapak Ibu Saudara. Akal budi ini tetap dipakai juga sebagai bukti saudara dan saya mengasihi Tuhan. Bukan berarti akal budi terus saya suruh saudara belajar masuk STT, bukan. Tetap harus saudara belajar bagaimana mengenal dan memahami Tuhan, supaya saudara dan saya kita tidak tersesat. Zaman saya, kalau ada gereja atau ada pemberita firman Tuhan yang tidak sempat menyebutkan nama Tuhan Yesus, berarti hati-hati, ada sesuatu yang salah. Yang namanya pemberita firman Tuhan fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain-lain. Yang namanya penyembahan fokusnya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada pribadi. Ini yang harus menjadi pokok pengertian kita yang paling utama, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, penyembahan yang kita lakukan, semuanya fokus hanya untuk menyembah kepada Tuhan Yesus. Hidupmu yang kau lakukan fokusnya untuk memuliakan nama Tuhan. Perilakumu fokusnya, apa yang kau lakukan fokusnya untuk memuliakan nama Tuhan. Penyembahan yang kau berikan, materi, waktumu, itu fokusnya semua untuk memuliakan nama Tuhan. Begitu juga dengan pujian dan ucapan. ucapan syukur, fokusnya hanya untuk memuliakan nama Tuhan.
Itu adalah bentuk penyembahan kita. Dan inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan sedang mencari penyembah yang benar. Dan tugas saudara dan saya adalah menjadi penyembah yang benar. Mungkin agak ribet untuk saudara bisa menangkap, ya. Tapi saya yakin dan percaya Roh Kudus pasti akan memberitahu pada saudara, menerjemahkannya. Karena Bapak Ibu Saudara, kita sudah berada di dalam kehidupan yang sangat kompleks pada saat ini. Kebenaran sangat mudah dipermainkan. Hati-hati. Bahkan gereja-gereja sekarang kalau saudara mau lihat itu, letak kebenarannya sudah nggak ada. Kita tidak sedang menghakimi. Penghakiman adalah milik Tuhan. Betul ya? Penghakiman milik Tuhan. Tapi yang namanya kebenaran harus kita beritahukan. Terserah orang mau terima nggak terima, urusan nanti. Kebenaran harus tetap diberitakan. Saudara nggak bisa terima, bukan urusan saya. Yang penting kebenaran sudah diberitakan. Bapak Ibu Saudara, di Jakarta, gereja lighting apa itu? Kalau saudara buka, nggak tahu di YouTube udah dihapus atau enggak. Kelihatannya keren. Lampu, WL, single, pemain musik. Wow. Tapi yang jadi dancernya, para penari-penarinya, Bapak lihat, Bapak Ibu bisa lihat pakaiannya, cara menyanyinya. Tidak ada memuliakan nama Tuhan. Hati-hati. Saat ini mungkin kita lebih banyak diarahkan bahwa penyembahan itu berbicara tentang pujian, cara kita bernyanyi, cara kita beribadah. Penyembahan berbicara tentang bagaimana respon kita, bagaimana kita dapat melakukan segala sesuatu yang kita lakukan hanya fokusnya kepada Tuhan. Nggak ada kadang-kadang untuk kemuliaan bagi diri kita sendiri, ada. Makanya hati-hati untuk para hamba Tuhan, mungkin pemain musik, mungkin singer, mungkin worship leader. Hati-hati. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu fokusnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita itu cuma hamba. Makanya kita melakukan penyembahan, karena kita itu cuma hamba, gak ada harganya. Apa yang kita mau cari? Saudara, puji Tuhannya, kita menjadi hamba bagi Tuhan yang benar. Nggak masalah, tapi kita ada di tangan yang benar. Saat saudara dan saya, kita menjadi penyembah yang benar, maka kita pasti akan mengalami yang namanya kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Pasti. Jadi jangan dibalik ya. Karena seringkali kita diajarkan kita tagih janji Tuhan, klaim janji Tuhan, tapi abaikan perintahnya. Benar ya? Berapa banyak kita, wah engkau pasti disembuhkan, engkau pasti diberkati, engkau pasti begini, engkau pasti dipulihkan, engkau pasti begini, dapat jodoh, dapat ini. Tapi lupa bagian kita. Ada bagian-bagian kita yang harus kita lakukan. Jangan fokus kepada janji-janji Tuhan. Saat saudara dan saya melakukan bagian perintah-perintah Tuhan, maka janji-janji ini secara otomatis menjadi bagian saudara dan saya. Kalau saudara hanya fokus kepada janji-janji Tuhan, mengabaikan perintah-perintah Tuhan, hati-hati. Dan perintah Tuhan pada malam ini, jadilah penyembah yang benar. Menyembahlah di dalam roh dan kebenaran. Maka janji-janji Tuhan akan terjadi di dalam kehidupanmu. Apa janji Tuhan? Janji Tuhan adalah kemenangan Tuhan akan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Bicara kemenangan itu apa sih saudara? Kemenangan itu kan bukan berarti saudara langsung jadi kaya, enggak. Saudara langsung sehat, enggak.
saudara langsung pulih. Enggak. Bisa, tapi bukan itu fokusnya. Kemenangan berbicara, apapun masalah, apapun penderitaan, apapun kesulitan yang saudara dan saya alami, kita pasti menang. Iman kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan pasti tolong. Kita yakin bahwa apapun yang terjadi, Tuhan akan bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Kemenangan yang sejati itu berbicara bagaimana saudara dan saya, walaupun situasi dan kondisi yang tidak baik, hidup kita tetap damai sejahtera dan sukacita. Ini yang tidak dimiliki oleh orang di luar sana. Untuk hidup dalam damai sejahtera sukacita itu susah. Patokannya bukan karena kekayaan, patokannya bukan karena kesehatan, patokannya bukan hal-hal yang glamor atau hal-hal yang spektakuler. Enggak. Damai sejahtera dan sukacita hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah pada malam hari ini, yuk sama-sama saudara dan saya, kita belajar untuk menjadi penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Juga kami sangat bersyukur kalau kami belum mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih buat hamba-hambamu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan terus urapi dan pakai kehidupan mereka supaya mereka boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia dan menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkenan kepadamu Bapa. Urapan Roh Kudus yang baru turun atas setiap mereka, baik para pemain musik, para singer, WL, penerima jemaat, kameramen, soundman, dan kolektor, dan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dan membawa pengumuman dan doa syafaat. Kiranya Tuhan terus pakai setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada malam hari ini. Dan Tuhan juga memberkati seluruh sidang jemaat yang hadir pada malam hari ini. Di malam doa malam yang pertama ini Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran-Mu Roh Kudus dan berkat-Mu yang sudah Kau curahkan bagi kami. Kami juga berdoa untuk Ibu Farah yang sudah membawa snack pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati berkelimpahan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan Ibu Gembala, Hana dan Catherine dan Roni yang sebentar akan berangkat ke Jakarta. Kami mohon perlindungan Tuhan di dalam perjalanan semalam ini. Kiranya Tuhan melindungi dengan pasukan malaikat Tuhan. Tuhan sertai dan beri kekuatan kepada mereka. Amen. Sehingga mereka boleh besok sampai di Jakarta dengan selamat. Kami berdoa kiranya Tuhan tutup pembus dengan kuasa darah-Mu dan pagari dengan pasukan malaikat-Mu ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, Engkau hindarkan mereka dari rasa ngantuk. Tuhan hindarkan mereka dari kecelakaan. Tuhan hindarkan mereka dari tangan-tangan jahat manusia. Tuhan hindarkan mereka dari kerusakan kendaraan sepanjang perjalanan mereka ke Jakarta sebentar setelah doa malam ini. Terima kasih Bapak. Kami percaya pada saat mereka kembali ke Surabaya, mereka selalu aman di dalam perlindungan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Segala kemuliaan pujian hanya bagi Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Dan setelah Engkau menyelesaikan acara ibadah ini, Engkau boleh menikmati perjamuan kasih. Pulanglah kembali ke rumah masing-masing. Dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan kekuatan penyertaan daripada Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai perjalanan hidupmu dan memberkati engkau, sehingga apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Karena sesungguhnya kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya pulang akan diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati saudara.